Halo teman-teman, jumpa lagi di ruang diskusi. Di topik kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mulai usaha dari nol. Tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha, bahkan kita dengan mini modal pun sudah bisa mulai usaha. Memulai usaha mungkin terkesan sulit. Apa yang kita inginkan tidak selalu berjalan dengan mudah. Banyak hambatan, tetapi kalau kita sudah niat, tekad, keberanian, semuanya akan berjalan dengan lancar. Sebelum kita membahas produk, yang akan saya sampaikan di sini adalah pilih bidang usaha yang kita sukai dan dikuasai. Langkah ini usaha memang diminati, banyak disukai ya, sebab kita akan sulit jika tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Pastikan juga memiliki pengetahuan yang digeluti di bidang tersebut. Misalnya teman-teman buka usaha di bidang fashion, dia harus paham dulu atau menyukai ya, pahami di bidang mulai dari bahannya apa, kemudian bagaimana mengerjakan misalnya pakaian agar bisa menjelaskan kepada konsumen, kepada customer kita. Itu jadi harus dikuasai apa yang kita inginkan atau apa yang kita kerjakan mulai dari usaha tersebut. Fokus pada suatu usaha. Sebaiknya kita fokus dulu pada satu peluang usaha. Mungkin bercita-cita menjadi seperti pengusaha, memiliki teman, kawan yang memiliki usahanya banyak, tetapi itu mulai dari nol, fokus. Rata-rata pengusaha yang besar mulai bisnis itu dari satu bidang, kemudian mengembangkan bisnisnya, melebarkan sayapnya. Pada satu bidang usaha akan memudahkan kita meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pelajari bidang apa usaha yang dipilih. Setelah menentukan bidang usaha apa yang akan digeluti, kita perlu mempelajari bidang usaha tersebut. Secara lengkapnya kita lakukan riset pasar serta riset produk, layanan, apa yang dibutuhkan dengan konsumen, apa yang dibutuhkan dengan customer. Jadi carilah dengan apa yang kita atau carilah kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer kita. Riset. Buatlah perencanaan usaha, bahan-bahan riset didapatkan bisa menjadi pedoman kita untuk membuat perencanaan usaha. Rencana usaha penting agar kita menjalankan dengan baik. Fokus perencanaan tersebut mencakup dengan biaya, mulai dari pemilihan lokasi atau konsepnya seperti apa, entah itu offline maupun offline, target pasarnya, dan sebagainya. Pastikan modal usaha cukup. Selama membuat perencanaan usaha, kita tidak lepas dari mulai modal. Memiliki cukup atau tidak, pastikan untuk memilih jenis usaha yang bisa dipenuhi dengan modal yang cukup atau modal yang kita miliki. Memperkuat modal jaringan dan relasi. Ini sangat penting ya teman-teman, bukan hanya di modal, kita juga perlu memperkuat modalnya lainnya, yakni jaringan dan relasi. Penting menunjang kelangsungan usaha kita. Dengan jaringan relasi yang tepat, kita bisa diuntungkan. Misalnya dengan mendapatkan harga bahan baku berkualitas yang lebih murah, lebih mudah jangkauan yang melakukan distribusi daerah tertentu. Identifikasi keunggulan dan keunikan produk. Ketika kalian ingin menjual satu produk, kalian harus melakukan riset dalam perencanaan usaha. Secara lain adalah dengan mengidentifikasi produk, keunggulannya, keunikan. Jadi sebelum teman-teman menjual produk itu lakukan riset dulu, keunikannya apa sih dari apa yang kita memiliki produk tersebut, bagaimana mempromosikan supaya kedepannya customer ini menyukai apa yang kita jual.
Susun strategi promosi yang efektif. Kita perlu mempersiapkan strategi pemasaran, promosi yang efektif. Promosi diperlukan agar produk layanan dikenal oleh banyak customer, sehingga kita bisa menemukan pelanggan potensial. Pilih kanal promosi dengan banyak sekarang memiliki ya, baik itu lewat media, kalian bisa mengiklankan di WhatsApp, Facebook, di e-commerce, juga bisa memudahkan kita menjangkau pasar yang lebih luas. Utamakan kredibilitas, brand, image. Sejak awal, sebelum memulai usaha, kita juga perlu berkomitmen mengedepankan kredibilitas yang baik, penting untuk membangun serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang kita jual. Bersedia terus menggunakan produk layanan tersebut. Bangun relasi yang baik dengan konsumen. Ini sangat penting ya teman-teman, ketika sudah menjual produk, bangun relasi dengan konsumen itu dengan baik, memiliki database, memiliki nomornya, kemudian bisa dicatat, disimpan ini agar kita bisa mendekatkan dengan konsumen kita setiap harinya, agar kita bisa menjual apa yang kita dibikin diskon, ada produk baru, kita bisa mengupgrade-nya atau bisa mempromosikan kepada konsumen kita. Atur keuangan agar efisien. Selama menjalankan usaha, jangan lupa untuk mengatur keuangan cermat agar tidak menimbulkan minimalisir kerugian. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya menghemat biaya operasional ya. Keuntungan didapatkan hal yang mendukung jalannya usaha alih-alih memperkaya diri sendiri. Tapi harus juga mengatur keuangan. Lakukan evaluasi usaha. Terakhir yang penting dilakukan dalam usaha itu senantiasa mengevaluasi penyebab jika ada kekurangan atau keluhan terkait produk yang kita berikan, layanan, kemudian lakukan perbaikan. Terkadang kesalahan pengelolaan bisa merugikan usaha yang kita jalankan. Tapi jangan langsung patah semangat ya. Pelaku usaha masih bisa melakukan evaluasi menghindari kerugian tersebut. Setiap usaha memiliki resiko, baik itu dari sepi penjual ya, penjualannya sepi, pembelinya kadang satu hari itu ada 10, tapi semuanya usahakan dengan kita mencari pelanggan secara luas dan upaya-upaya langkah-langkah yang kita promosikan. Jangan sampai kita ketika produk tidak laku langsung ngeluh ya, langsung wah patah semangat. Jadi usahakan mulailah evaluasi tadi. Banyak mulai dari bisnis tersebut bisa menjalankannya dengan mulai dari nol ya, teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Semoga ada manfaat.